bahas data, sharing session, kompetisi gitu ya. Sekarang kita sudah mengadakan acara baru yang akan membahas tentang teknologi yang sedang in saat ini. Oke, dan di episode perdana ini senang sekali nih karena sudah hadir di tengah-tengah kita pembina Mofdak, Bapak Sudarto, dan juga sudah hadir konseptor dari pemanfaatan Roblox untuk pembelajaran di PKN STAN, yaitu Bapak Beta. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, karena kita pasti sudah penasaran ya bagaimana penerapan Roblox dalam kegiatan edukasi gitu ya. Mari kita akan mendengarkan speech dulu dari staf ahli bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi yang merupakan pembina komunitas ini. Kepada Bapak Sudarto kami persilahkan. Makasih Mbak Nur. Nih, jangan speech gitu Mbak. Kita ngopi-ngopi dulu ya, sorry ya. Rasanya kalau pagi itu kita udah mulai ngopi itu hidup mulai bergerak itu. Jadi teman-teman ini makasih ya, teman-teman Mofdak ini sangat aktif gitu ya, dan terus membawa apa istilahnya itu kekinian lah terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan on top daripada sistem informasi ataupun lainnya ya, dari sudah kita kerjakan. Ini pertama mungkin saya ucapkan terima kasih dan tentunya tidak lupa kita bersyukur ya pagi ini kita bisa berkumpul dengan kondisi yang sehat ya, walafiat ya, dan bersyukur dengan adanya Zoom ini ataupun media kolaborasi yang lain ya kita bisa berkumpul dengan sangat mudahnya gitu ya. Nggak pernah membayangkan, ini saya cerita sedikit ya teman-teman semua ya. Tahun 2017 itu mungkin kalau teman-teman di Jawa Benar sudah paham itu. Saya itu mulai menggunakan Zoom tahun 2017 itu. Untuk pelatihan-pelatihan spam, sakti, MPN, dan sebagainya itu. Dan waktu itu banyak diprotes itu oleh teman-teman di daerah. Kalau pakai Zoom, kapan kita diundang ke Jakarta gitu. Kalau yang yang nggak pernah punya kantor daerah mungkin nggak pernah merasakan itu ya. Tapi kalau punya kantor daerah pasti merasakan itu. Namun ya, begitu kita memasukin tahun 2020 dengan pandemi itu, ini jadi suatu kebutuhan, ya, menjadi suatu keharusan. Anda bisa membayangkan dua situasi di mana ketika saya mulai menggunakan Zoom tahun 2017, 2018 itu banyak diprotes orang, tapi tahun 2020 rasanya aneh ya kalau kita itu apa istilahnya itu rapat itu harus fisik terus gitu. Jadi Zoom ini menjadi suatu hal yang sehari-hari yang lumrah gitu. Nah, jadi artinya bahwa ke depan yang disebut dengan data analitik ataupun penggunaan frontier teknologi gitu ya, sudah nggak frontier lagi mungkin, menjadi keseharian kita. Dan mungkin di akhir tahun 2021 kemarin yang paling ngetrend itu ya, salah satu frontier di situ itu adalah metaverse, di mana big player di dalam dunia IT itu udah masuk ke sana. Dan perkembangannya sangat cepat sekali seperti pada waktu kita mulai mengenal blockchain ya, mungkin di akhir tahun 90-an ya, awal 2000-an, kemudian dipakai basis untuk cryptocurrency hingga saat ini gitu. Nah, ini kelihatannya, dan juga kalau Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya mengingat ya, kapan sih mulai ada Facebook ya, kapan mulai ada Instagram. Mungkin dulu dimulai dengan apa itu ya, yang bukan BlackBerry gitu ya, Messenger gitu ya. Udah hilang semua itu. Ya, sekarang tinggal nanti suatu saat itu mungkin convert ke teknologi semacam metaverse itu. Nah, jadi pagi ini kelihatannya sangat bagus sekali ya. Kita mulai melihat-lihat gitu ya. Meskipun tidak persis seperti metaverse itu ya. Namun ini ada tadi yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman BPK itu adalah mengutilisasi platform umum yang digemarin oleh anak-anak dan masyarakat dan remaja gitu, bukan orang tua seperti kita sebenarnya. Jadi kalau teman-teman punya anak kecil itu
Ya SD, SMP yang kenal Roblox itu pasti sering pusing itu. Ya. Sering-sering dimintain uang sama anaknya itu. Ini kalau bapaknya suka main Roblox, anaknya pasti suka itu. Nggak mungkin nggak itu. Nah, ini tetapi ini kelihatannya salah satu bentuk pemanfaatan yang lain ya. Meskipun belum belum seperti metaverse gitu ya, tapi ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat bagus sekali gitu. Ya, sangat bagus sekali. Dan saya meyakini Bapak Ibu semuanya, bentuk 3D seperti itu ya, yang semakin hari semakin baik. Ini saya kasih contoh ini. Saya itu kemarin nonton pameran mobil. Sekarang lagi ada di JCC itu ya. Udah lama banget saya kemarin nonton pameran mobil itu. Perkembangan teknologi sangat cepat ya. Penggunaan kamera untuk parkir belakang itu mungkin ya mulai tahun 2015, 2016 lah ya. Sekarang sudah pada waktu itu pertama kali saya ingat Nissan pakai yang eksternal itu dia pakai kamera 360 yang masih 2 dimensi gitu. Sekarang ya Bapak Ibu semua ya, Ya, Pak. kamera parkir itu sudah 3D dan 360 derajat. Artinya apa? Kalau kita parkir itu kita bisa ngeliat mobil kita itu, ya kan? Saya meyakini Bapak Ibu semuanya ya, sebentar lagi itu kalau kita rapat itu sudah nggak pakai lagi yang apa itu kacamata yang VR itu nggak perlu lagi itu. Saya yakin bahwa kita bisa memilih avatar yang mendekatin persis dengan kita, ya kan? Kita bisa duduk di ruang rapat, kita bisa menunjuk-nunjuk itu kalau kita misalnya menyampaikan sesuatu gitu ya. Semakin hari pasti akan semakin bagus. Anda bisa bayangkan ada film Avatar ya mungkin awal tahun 2000-an ya. Di mana itu adalah salah satu veteran perang Irak itu yang kakinya lumpuh ya. Dia masuk ke dalam satu tabung begitu dan dia punya avatar itu. Kan benar-benar itu digunakan untuk real gitu. Ternyata film itu sekarang muncul ke dalam metaverse tersebut ya. Ingat, saya mungkin teman-teman masih ingat ada film judulnya Avatar itu. Yang pemainnya itu mantan tentara ya yang lumpuh kakinya, kemudian dia menjalankan avatar untuk menambang di planet lain gitu. Itu akan sangat menarik Bapak Ibu semuanya. Beyond our imagination pada waktu itu. Sekarang sudah mendekati kenyataan itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, dunia berkembang dengan sangat cepat dan saya makanya tadi dari awal saya menyampaikan sangat gembira sekali dengan teman-teman Mofdak ini yang terus melihat hal-hal yang bagi kita semua sebagai birokrat ya itu agak aneh gitu ya, data analitik, dulu kita bicara Roblox, nanti terus terang saya akan mendorong sekali untuk ke arah metaverse gitu ya. Kalau kita nih suatu saat bisa beli gitu ya nggak apa-apa lah beli lahan gitu yang kita bisa buat kantornya, misalnya kantornya layanan KPPN gitu. Mungkin loh itu, saya bayangin itu ya, kantornya DJKN gitu ya, kantornya pajak, itu mengapa tidak? Mungkin aja, ya kan? Sehingga akan kelihatan, oh ada front office-nya gitu ya, memberikan layanan gitu. Sekarang aja kalau kita pakai Roblox itu mestinya bisa loh itu. Saya nggak tahu lah. Tapi saya membayangkan ya, kayak teman-teman semuanya, wong itu kita aja bisa melakukan kayak di metaverse itu kayak peragaan busana itu ya. Mengapa kita nggak bisa seakan-akan kantor front office itu memberikan layanan gitu ya? Ya pasti bisa, ya kan pasti bisa. Kalau udah seperti itu Bapak Ibu semuanya, ya kita banyakin aja kantor virtual kita itu kan. Jadi virtual itu tidak hanya saat ini kan kita masuk website gitu yang boring lah istilahnya ya. Suatu saat ya Anda masuk ke kantor KPP gitu yang modelnya metaverse. Anda bisa bayangin nggak teman-teman semuanya itu? Pasti akan sangat menarik sekali itu. Sangat-sangat menarik. Saya tambahin sekali itu 2 kali penyangatannya itu. Ya, 2 kali penyangatannya. Kantor misalnya layanan lelang gitu kan.
apalagi kalau yang namanya stand pembelajaran itu pastilah itu udah otomatis itu. Dan teman-teman bisa bayangkan ya efisiensi yang akan bisa kita dapatkan, perbaikan layanan yang bisa kita dapatkan, dan at the end tentunya posisi Kementerian Keuangan untuk mendorong pembangunan di Indonesia ini menjadi sangat penting sekali tuh, menjadi sangat real sekali gitu ya. Nah, ini, namun sekali lagi itu ya, kita itu nggak pernah, kalau sunnah Nabi itu ya, saya mesti mohon maaf ya, tidak pernah kita mencapai negeri Cina itu kalau kita nggak pernah melangkah itu. Kan kalau Nabi kan bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina kan, sunnah Nabi itu. Tapi kalau kita nggak pernah melangkah, ya nggak pernah nyampe. Nah, ini pagi ini adalah bagian daripada langkah kecil tersebut ya. Mudah-mudahan kita bisa suatu saat mencapai negeri Cina gitu. Karena Cina itu paling jauh dari Arab itu kelihatannya. Jadi sekali lagi terima kasih nih teman-teman Mofdak atas diskusi pagi ini, dan terima kasih juga dengan teman-teman dari STAN yang nanti akan menyampaikan apa yang sudah dibuat. Dan mari kita berpikir beyond yang kita diskusikan pagi ini. Terus terang saya bayangin kalau misalnya ada kantor KPP di dalam metaverse itu, ya, Anda bisa bayangkan itu ya, layani kita di sana, ya, kita layani tidak hanya virtual melalui website itu, tapi memang ada kantor yang kita taruh di sana gitu. Saya nggak tahu apakah sudah ada game yang bisa kita buat menjadi kantor seperti itu ya. Itu mungkin bukan speech lah, gitu, secangkir kopi sambil minum kopi ini sampaikan teman-teman ya. Mari kita berpikir beyond reality yang saat ini ada ya. Yakinlah bahwa frontier teknologi itu sebentar lagi bukan frontier lagi, bagian pada day to day kita, dan mari kita lihat mari kita bisa mengutilisasi itu sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita bisa terus membawa. Saya ini teman-teman ya, ini selalu kalau teman permudahan pasti apa tuh. Saya sudah sampaikan gini, kalau kita menerapkan teknologi itu ada dua hal yang kita capai. Satu, membuat orang lain itu bahagia, membuat hidup kita itu sejahtera. Ya jelas dong, kalau misalnya dengan teknologi kita nggak harus lembur, ya kan? Dengan teknologi kita bisa membuat kebijakan lebih baik dan berdampak lebih baik lagi. Itu kan pasti membuat orang lain bahagia, ataupun kita semuanya sejahtera itu. Dan yang kedua, menciptakan value. Ya, value itu artinya yaitu tadi kelihatannya hanya kita investasi di metaverse suatu saat itu, tapi ada value yang kita create di sana, yaitu apa? Kualitas layanan yang lebih baik. Ya, misalnya seperti itu. Jadi dua hal itu, dan mudah-mudahan yang kita lakukan ini juga akan mengarah ke sana. Langkah kecil ini mudah-mudahan kita bisa mengarah ke sana, dan tadi sepanjang kita persisten melakukannya, yakinlah bahwa kita akan sampai ke sana. Mungkin itu ya Mbak Nur ya. Makasih. Saya akan terus ngikutin, tapi mohon maaf saya nggak begitu aktif ya. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Monggo Mbak. Terima kasih Pak atas sambutannya dan tentunya dukungan yang tiada henti untuk langkah-langkah kecil Mofdak. Baik, apabila Bapak berkenan, mohon untuk bisa stay bersama kami Pak sampai akhir acara. Namun apabila Bapak ada agenda lain, mohon berkenan untuk terima kasih, saya ikut tapi nggak aktif ya Mbak Nur ya, Bapak Ibu semua ya. Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, Sobat, sudah capek belum sih belajar menggunakan Zoom? Inovasi pembelajaran semakin banyak tentunya, dan salah satunya dengan penggunaan Roblox yang juga nih PKN STAN nggak mau ketinggalan. Di tengah-tengah kita sudah hadir konseptor dari pemanfaatan Roblox dalam pembelajaran PKN STAN. Namun sebelum mendengarkan materinya, saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Beta Andri Anggiano Ulyansyah. Beliau menyelesaikan pendidikan di D3 dan D4 STAN, lalu melanjutkan pendidikan Master Akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Saat ini, Pak Beta, begitu beliau akrab disapa, merupakan dosen atau asisten ahli di PKN STAN. Langsung saja nih saya akan menyapa Pak Beta. Halo Pak Beta, selamat pagi. Halo Mbak Im, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Beta sudah siap nih untuk sharing bersama Sobat Mofdak hari ini? Oke, siap Mbak. Ya. Monggo Pak, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Im. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bagi saya Bapak Ibu bisa hadir di kesempatan kali ini. Ya, saya
berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bisa gara-gara game bisa sambung dengan staf ahli Kementerian Keuangan, Pak Sudarto, ya, yang tentu dalam hal ini sebagai pembina komunitas Mofdak, teman-teman. Kemudian saya lihat juga yang hadir di sini banyak yang saya kenal juga, ada teman-teman dari PKN STAN, ya, dari tuan rumahnya sendiri, komunitas Mofdak sendiri ada ketuanya nih, halo Pak Ketu, gitu ya. Kemudian ya pagi Pak Mas, ya. Biasanya kalau di Discord kan saling berbagi melalui teks ya. Ya, saya termasuk anggota yang cukup banyak mangkir kegiatan tatap maya ya, kegiatan ini. Tapi hari ini insya Allah kita akan buka sebuah topik yang sebenarnya bukan hal besar ya, maksudnya bukan hal besar di tengah-tengah hype-nya teknologi. Jadi saya juga surprise sebenarnya dengan di Tech Talk nomor 1 ini kita nggak bicara cryptocurrency, blockchain gitu ya. Kita bicara metaverse, tapi metaverse versi mini gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen, saya punya 20 slide saja. Ya, jadi mudah-mudahan ini saya dikasih waktu berapa Mbak Im? 30 menit? Ya, silahkan 30 menit, Pak. 30 menit ya. Yeah. Baik. Bismillah. Bapak Ibu, hari ini cuma 20 slide saja, tapi kita mulai dari disclaimer dulu Bapak Ibu. Ya, jadi dalam presentasi ini saya menempatkan diri sebagai anggota komunitas Mofdak dan sedang berbagi untuk komunitas gitu ya. Jadi bukan sebagai dosen gitu, bukan sebagai saya sebagai dosen. Jadi tidak ada maksud untuk membuat ini menjadi hal yang wajib bagi rekan-rekan pengajar, baik itu dosen widesuara maupun yang lain ya. Karena memang dosen widesuara itu sudah punya tusi sendiri gitu ya. Jadi yang benar itu dosen yang benar itu dosen yang ngajarnya bagus, yang menelitinya keren, yang pengabdian masyarakatnya oke gitu ya. Jadi ini contoh dosen yang nggak benar sebenarnya ya. Nah kemudian game dalam presentasi ini juga sebenarnya belum teruji Bapak Ibu. Dalam arti belum teruji itu belum digunakan dalam pembelajaran ya. Ini hasil ngobrol-ngobrol internal kami di Prodi D3 Kebenaran Negara bersama Pak Kaprodi dan Pak Kalab gitu. Rekan-rekan kami, sehingga memang ini belum digunakan dalam proses kuliah. Jadi ya mohon ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Nah, latar belakang dari game ini Bapak Ibu, dari game Roblox ini, sebelum kita masuk nanti kita tonton ya. Ini saya sebenarnya di layar yang satu lagi saya udah masuk ke gamenya tapi nggak ada yang join ya, nggak apa-apa deh, nanti saya kasih tahu ya. Jadi kenapa saya termotivasi untuk membuat gamifikasi ini adalah yang pertama saya galau Bapak Ibu. Karena melihat proses PJJ itu ya kita merasakan ada penurunan lah ya. Saya lupa tuh sampai ada istilahnya kok ya, learning deterioration atau apa gitu. Jadi di kalangan pendidik itu ya ada istilah generasi strawberry lah ya, ada istilah apa ya, learning loss. Learning loss ya. Kalau Bapak Ibu cari di paper saintifik itu cari aja istilah learning loss gitu ya. Nah, learning loss yang saya alami, walaupun sebenarnya nilainya bagus-bagus ya mahasiswanya, tapi dalam proses PJJ itu banyak mahasiswa yang off cam. Ya saya bukan tipe dosen yang maksain ya untuk on cam gitu, tapi saya merasa saya memahami ya bahwa mahasiswa itu kan dengan PJJ ini tambah stres. Ini banyak datanya sih di tempat saya ya. Ada yang kendala jaringan, kendala waktu, kendala situasi kondisi gitu ya. Ada yang online dari ujung Indonesia sana gitu. Jadi kalau kita selesai jam 4 sore itu di sana udah jam 6 sore gitu ya. Terus sikon ya, mungkin ada anggota keluarga yang sakit ya. Saya tuh pernah nguji skripsi pakai Zoom gitu ya. Ya adiknya gitu ya. Adiknya mahasiswa tuh di belakang gitu ya. Ya kami pahami lah kondisinya memang seperti itu. Karena nggak semua teman-teman mahasiswa juga berasal dari latar belakang yang sama ya. Nah kemudian setelah itu ada challenge juga dari Kaprodi kami, dari Pak Rido, untuk membuat inovasi pembelajaran, bikin apa gitu ya. Nah ini mengingatkan saya pada pengalaman di tahun 2017 ketika saya diberi kesempatan untuk ikut short course ke Auckland. Ini saya lihat dulu di partisipan ada alumni Auckland kan ya. Barangkali ada gitu ya, yang bareng-bareng. Di sana kita belajarnya tentang micro learning sebenarnya, bukan tentang gamification, tapi
pengajarnya itu yang namanya Pak Lawrence May itu dia itu S3-nya tentang gaming Bapak Ibu. Jadi saya sempat ngobrol lah dengan Lawrence itu segala sesuatu terkait dengan gaming gitu ya. Kemudian juga saya sudah beberapa tahun yang lalu juga memang saya terinspirasi dengan TED Talk ya yang bicara tentang seputar gaming khususnya Jen McGonigal. Kemudian ada juga yang itu tuh yang saya cari lagi tapi nggak ketemu ya. Yang kenapa kok gaming cocok untuk belajar katanya. Itu ada video YouTube yang anak kecil dibandingin ketika mimik wajahnya ketika pelajaran di kelas dengan pelajaran ketika bermain game. Ya, ketika bermain game itu dia fokus sekali gitu ya. Wah, terinspirasi gitu kan ya. Barangkali sekarang adik-adik kita, anak-anak kita begitu ya. Lagi main game kalau kita lihat kan fokus banget tuh. Ya, tertantang gitu kan. Kemudian di Indonesia itu kan masih ada mitos ya, dikotomi antara belajar dengan main game. Ya, padahal asal kata school di bahasa Yunani adalah skole gitu, yang artinya free time, yang maknanya lebih dekat dengan bermain. Sehingga gamifikasi itu dalam konsep yang paling sederhana yang ya mengemas suatu tujuan baik itu pembelajaran maupun organisasi seperti yang Pak Darto tadi sampaikan dalam bentuk permainan. Nah, Bapak Ibu, kalau menurut Gartner ya manfaat gamification itu ada meningkatkan engagement ya, mengubah perilaku gitu. Ya tadinya off cam itu kan tanda-tanda nggak fokus gitu ya. Tapi kalau dikasih game barangkali bisa jadi lebih fokus mungkin ya. Dan juga mendukung inovasi, artinya mahasiswa bisa mencapai hasil yang sama melalui jalan yang berbeda-beda. Nah, inilah justru nanti tantangan terbesar dalam gamifikasi, karena bagaimana supaya nggak ada satu skenario gitu ya. Itu yang sebenarnya menarik di situ ya. Nanti mungkin di game yang saya susun ini belum terlalu ideal, tapi arahnya kita akan ke sana gitu. Nah, mengapa Roblox yang dipilih Bapak Ibu? Yang pertama karena dia gratis dan multiplatform. Ya, saya itu sebenarnya tadinya saya itu nggak terlalu kenal Roblox karena saya bermain game dengan anak saya itu mainnya Minecraft gitu ya. Tapi Minecraft itu masalahnya adalah berbayar dan walaupun dia multiplatform bisa dimainkan di gadget, bisa dimainkan di PC, tetapi nggak nyambung Bapak Ibu. Nggak nyambung itu kalau kita masuk ke realm yang melalui PC nggak akan bertemu dengan pemain yang dari gadget, dari konsol, nggak akan ketemu, dari PlayStation, dari Xbox gitu ya. Sama tapi nggak ketemu nanti. Jadi kolaborasinya, interaksinya mungkin akan kurang. Nah, Roblox itu dia bisa dimainkan melalui berbagai platform dan ketemu orang-orang itu ya, gratis pula gitu, gratis pula ya. Nah, kemudian saya melihat lagi ternyata di Roblox itu dia menyediakan Roblox Studio ya. Sehingga kita memang Roblox itu jualannya bukan game sebenarnya tapi platform ya, platform gaming ya, ada ekosistemnya ya, ada sistem-sistemnya, ada payment sistemnya pakai mata uang yang namanya Robux gitu ya. Jadi kayaknya kok cocok ya untuk dicoba untuk platform dalam pembelajaran. Jadi kalau saya teringat ada kemarin tuh saya sempat lihat YouTube ya. Sebenarnya antara Minecraft vs Roblox itu mirip kayak PUBG versus Free Fire gitu Pak ya. Itu kan orang Amerika tuh bingung Pak. Ya, kenapa ketika tahun 2018 ya 5 top game terbaik itu kan mereka kenal semua. Ada Halo, ada Minecraft, ada Skyrim barangkali ya. Pokoknya game-game yang blockbuster gitu ya. Tahun berikutnya tiba-tiba top 5 game itu yang nomor 2 itu ada Free Fire Garena gitu ya. Orang Amerika bingung Pak. Saya nggak pernah dengar game ini gitu ya. Ternyata setelah diinvestigasi, Free Fire Garena itu adalah spin-off atau tiruan dari PUBG gitu ya barangkali ya, tetapi bisa dimainkan di gadget yang low end. Sehingga dia dimainkan oleh basis pemain yang luar biasa besar di negara-negara yang tidak makmur seperti Asia Tenggara gitu ya, yang bukan kurang makmur, yang kurang makmur dibanding dengan barat gitu. Jadi padahal sebenarnya mirip ya. Nah, banyak sebenarnya di YouTube itu antara gamers itu yang mengkontrakan antara Roblox dengan Minecraft, tapi nggak kita bahas lah. Kemudian apakah Roblox pilihan yang tepat? Nah, saya mau share sound dulu ya, Bapak Ibu. Ya, Roblox itu Bapak Ibu di-endorse oleh Pak Jokowi ya. Kita lihat ya, Bapak Ibu ya, sebentar saja. Ini
maaf ya ini YouTube dari channel Sekretariat Presiden. Jadi resmi, nggak saya potong-potong, full 1 jam 10 menit. Cuman saya lompat aja ke bagian situ ya. Mari kita dengarkan ya Bapak Ibu ya. Perusahaan-perusahaan besar juga berlomba, perusahaan dunia, untuk membangun metaverse. Facebook sudah berubah jadi Meta, Epic Games, Roblox, Microsoft, semuanya masuk ke sana semuanya. Oke ya. Kedengaran ya Bapak Ibu ya? Tadi terdengar ya, apa namanya, Pak Jokowi menyebutkan Roblox gitu ya. Spesifik belum menyebutkan Roblox ya. Kemudian apakah Roblox itu sejauh mana sih ya Roblox itu sudah dipakai di Indonesia? Kita lihat parade wisuda 2020 ya, 2 tahun yang lalu. Ya, ini apa namanya, parade wisudanya ITB 2020 ya, pakai Roblox ya. Karena ITB itu punya tradisi ketika wisuda itu mereka pakai parade. Karena 2020 itu awal-awal pandemi, maka mereka melakukan parade wisudanya di Roblox. Jadi pilihan platform ini ya sudah cukup populer gitu Bapak Ibu ya. Sudah cukup populer dan kalau kita nggak segera masuk ya mungkin kita yang akan ketinggalan. Nah, sekarang saya masuk ke kebetulan saya di semester depan tuh menjadi dosko di mata kuliah pengelolaan keuangan daerah gitu ya. Saya lihat-lihat tuh RPS-nya, isinya apa sih pengelolaan keuangan daerah? Ternyata isinya adalah mostly adalah siklus APBD, Pak. Mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, penatausan pendapatan, belanja, perubahan APBD sampai pelaporan dan pertanggungjawaban. Maka ya saya petakan tuh siklus APBD itu kan yang ingin kita kenalkan ke mahasiswa. Itu kan yang ingin kita kenalkan itu kan pada intinya adalah prosedurnya bagaimana, pelakunya siapa yang di situ yang kewenangan ya, pelaku itu kewenangan ya. Ada istilah PPKD, kewenangannya ngapain ya, memverifikasi ya, sekda kewenangannya ngapain kan pelaku ya. Sama ada dokumen yang berjalan. Maka ini saya lihat ini udah Roblox banget gitu. Ini sudah Roblox banget, tinggal kita merubah saja menjadi yang diinginkan gitu. Nah, setelah jalan 30 Bapak. Ya, jadi setelah melihat hal ini Bapak Ibu, saya kemudian berdiskusi dengan Kaprodi kami, Kaprodi Kebendaraan Negara Pak Ridho Parulian Panjaitan, dan juga dengan Kepala Lab Pak Yanuar Pribadi. Ya, Pak, ini saya punya ide kita bikin Roblox Pak untuk game kayak gini Pak. Ya, cuman saya tuh sudah berusaha untuk belajar sendiri sebenarnya cara. Jadi saya punya latar belakang saya punya ketertarikan terhadap IT ya Bapak Ibu ya. Walaupun bukan IT profesional, mungkin saya namanya IT enthusiast gitu ya. Saya bisa programming, saya bisa Python. Cuman masalahnya Roblox itu pakai Lua Bapak Ibu, sebuah bahasa pemrograman yang asing sebenarnya Lua itu. Karena dia berkembangnya di Brazil, karena waktu itu Brazil sempat mengembargo semua bahasa pemrograman di dunia, nggak boleh dipakai di Brazil. Maka mereka bikin sendiri kan, namanya Lua itu. Nah terus saya minta dukungan ke Kaprodi dan Kalab gitu. Akhirnya kita mau cari developer ya. Jadi ekspektasi satu yang akan diruntuhkan hari ini adalah saya nggak bikin sendiri gamenya Bapak Ibu ya. Ini saya minta bantuan teman-teman di Asosiasi Roblox Indonesia sebagai developer ya. Cuman saya minta dukungan dana waktu itu ke Pak Kaprodi. Tapi karena ini belum jelas gitu ya, ya kita saweran gitu Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Nah, mulailah ketika sudah kontak dengan teman-teman developer, kami mulai menyusun semacam user requirement. Ya mulai tukar pikiran, mulai menyusun semacam user requirement sehingga akhirnya kami mendesain bahwa ini bentuk gamenya adalah seperti kota ya, seperti kota ya, yang di dalamnya itu ada bangunan-bangunan, kantor-kantor, kan sudah mewakili kantor Pemda ya Bapak Ibu ya. Di sini kan karena pengelolaan keuangan daerah ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Suganto tadi, udah metaverse dikit lah gitu ya. Ya, ada kantor-kantornya ya, sudah mewakili kantor yang sebenarnya, dan di dalamnya tuh ada NPC Bapak Ibu. Ada NPC ya, non playable characters ya.
di dalam kantor kepala daerah itu ada NPC kepala daerah dan seterusnya ya. Nah, barangkali tadi kalau Pak Sudarto menyebutkan nanti ada KPPN ya, mungkin KPPN-nya yang jaga sudah bukan langsung orang lagi gitu ya, tapi NPC ya, walaupun nanti NPC-nya akan mensortir ya. Ya, halo Bapak, selamat pagi Bapak mau ngurus apa, ngurus surat A, nanti akan diarahkan kemana gitu kan ya. Ya kayak Linktree sekarang lah, cuman lebih cakep gitu ya, lebih interaktif ya. Apalagi NPC-nya bisa dibikin yang cantik, ganteng gitu ya, yang menarik lah gitu ya. Nah, ini ada NPC-nya kami jabarkan di situ, kemudian kami jabarkan pula skenario-nya Bapak Ibu. Kita bikin tantangan. Nah, untuk yang pertama yang kita buat, ini memang genre gamenya adalah prosedural, Pak. Ya, atau simulation ya, prosedur simulation bentuknya. Jadi masih sangat-sangat belum menarik seperti game-game yang besar-besar, Pak. Ya, masih ya baru ya namanya langkah pertama seperti Pak Dato katakan ya, 1000 mil itu dimulai di langkah pertama. Barangkali langkah pertama kami adalah ini gitu ya. Jadi skenario-nya adalah nanti ada pemain ya, kita akan bermain sebagai orang yang mengikuti sebuah siklus APBD. Ya. Maka kami komunikasikan skenario ini ke developer ya. Nah, ini ada action table-nya ya. Cuma ini sekilas saja Bapak Ibu ya. Action table yang aslinya ada berpuluh-puluh slide, kalau semua saya buka nanti ketahuan ketahuan kunci jawabannya semua tantangannya ya. Ya jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian alhamdulillah teman-teman dari Asosiasi Roblox Indonesia itu bisa mewujudkan ya apa yang kami komunikasikan, plus ditambah beberapa fitur ya Bapak Ibu yang menunjukkan yang supaya game-nya lebih terasa ya. Misalnya seperti leaderboard ya. Leaderboard saya bikin ada dua, kita bikin ada dua, ada leaderboard all time dan monthly. Jadi tantangannya itu kan kita bisa menyelesaikan sebuah siklus APBD diberi waktu Bapak Ibu ya. Jadi ya cepet-cepetan gitu ya, cepet-cepetan. Mungkin kalau saya yang main kan 3 menit ya, kalau Bapak yang main kan 2 menit, lebih cepet kan. Nanti yang lebih cepet itu urutan rankingnya lebih bagus gitu ya. Dan itu ada yang all time, ada yang monthly. Kenapa? Karena saya khawatir kalau cuman leaderboardnya all time doang nanti nggak ganti-ganti, nanti isinya yang jago doang gitu. Tapi kalau monthly kan akan direset terus setiap bulan. Kemudian ada hint juga, ada hint bantuan. Kalau nggak tahu nanti kita praktekkan. Ya, ada hint bantuan. Kalau nggak tahu langkah berikutnya apa, ada hint tapi harus jawab dulu pertanyaan materi kuliah. Kalau jawabannya benar, nanti akan muncul garis yang memandu menuju ke langkah berikutnya. Kemudian yang ketiga itu pelaporan reporting, artinya tiap peserta nanti bisa melaporkan ke dosennya, gitu ya, apa yang dia sudah menyelesaikan tantangan apa. Dan yang terakhir itu ada Easter egg tapi nggak beneran ya. Tadinya saya ngusulin Easter egg itu isinya sebenarnya credits ya, isinya terima kasih kepada developersnya, kepada para donatur ya, dan kepada penyelia atau supervisor karena dalam pembuatan game ini saya minta tolong seorang kawan dari Inspektorat Inspektorat Daerah ya, Pak Sutikno ya, beliau inspektorat di Kota Purworejo. Saya minta ini direview deh gitu ya, direview. Ya, alhamdulillah setelah itu lolos. Ya, ini sebenarnya baru akan kita pakai semester depan yang akan mulai besok Senin gitu. Dan rapat persiapannya baru besok sebenarnya. Ya. Nah, ini memang bukan satu-satunya aktivitas di kelas, masih dicampur dengan yang lain-lain. Jadi jangan dianggap nanti main game ini menang terus dapat A gitu, enggak juga ya. Karena ini hanya salah satu elemen dari pembelajaran kami. Nah, mungkin setelah adanya prototipe ini itu saya masih banyak di-challenge oleh internal kami ya, diminta untuk bikin game baru untuk role playing game bendahara SKPD ya. Bahkan Pak Direktur itu minta untuk Olimpiade APBN juga coba dibeginikan gitu ya. Itu tantangan juga. Ya, kemudian nanti kita akan menggunakan berbagai macam skenario lah ya. Bisa role playing game, bisa hidden object ya. Pokoknya genre-genre games itu nanti gimana caranya bisa dipakai gitu. Bahkan Pak Direktur juga sempat bilang di-explore deh sampai ke VR gitu ya, sampai ke metaverse beneran. Waduh ya. Ya, kita coba ya Bapak Ibu ya. Selangkah demi langkah ya. Nah, simpulannya Bapak Ibu sebenarnya dari pengalaman singkat kami ini ya, kami itu hanya menggabungkan antara tujuan pembelajaran di perkuliahan dengan
skenario game yang umum yang ada, ya. Apakah itu, jadi ini bahasanya agak gaming ini ya, yang anak-anak gaming ngerti ini, ya. Jadi gimana sih menggunakan skenario game yang apakah itu RPG ya, role playing game, atau RTS, ya, real time strategy, atau mungkin MMORPG ya, massive multi user MMO online ya, apa jangan saya lupa tuh, pokoknya main rame-rame gitu ya. Kemudian ada yang modelnya sandbox ya, seperti Minecraft itu kan sandbox tuh, maksudnya bisa ngapain aja lah, bisa bangun, bisa ngapain ya. Nah kemudian satu hal yang membuat hari ini kita bisa berkumpul di sini adalah gara-garanya, walaupun ini tadinya Kaprodi bilang ini operasi senyap aja deh gitu ya, gara-garanya prototipe game kami itu tersebar sampai tersebar di Movtek dan direspon oleh Pak Sudarto gitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu, maaf ya, pasti Bapak Ibu sudah nggak sabar ingin mencoba ya, maka bisa silakan gabung ini ke game kami, alamatnya ini ya. Kalau alamatnya panjang, tapi kalau Bapak Ibu pengen cepat pakai bit.ly-nya aja, bit.ly game PKD gitu, G-nya besar, PKD-nya juga besar. Nah ini ya, atau mungkin saya live dulu ya, maaf, saya live dulu. Ya, saya coba ulang lagi Bapak Ibu ini. Ya, ini secara singkat saya demokan gamenya Bapak Ibu seperti ini. Nanti kalau Bapak Ibu pertama kali main akan diminta untuk memasukkan nama NIP gitu ya, nama NIP dan instansi. Oh ini udah ada siapa nih? Halo Bu ya. Nah ini gedung administrasi STAN ya. Ini NPC yang pertama. Di sini kita bisa memilih challenge Pak. Saya menggunakan PC ya. Jadi seperti ini. Nanti kalau main dari gadget juga bisa. Ya, saya akan pilih penganggaran APBD yang cepat gitu ya. Kita akan di-challenge ini menyelesaikan prosedur penganggaran APBD sesuai dengan prosedur pada PP nomor 12 dan seterusnya ya. Ini kalau barangkali nanti sosialisasi PMK baru itu lumayan tuh ya. Bisa nih buat ya, seru-seruan gitu. Nah, di belakangnya administrasi itu ada ini, ada leaderboard ya. Leaderboard all time sampai bulan ini. Ya, ini sudah ada yang menyelesaikan nih ya. Kemudian kalau mau lihat Easter egg-nya ada di atas Bapak Ibu ya. Easter egg-nya ada di lantai 2 nih, ada apa namanya? Nama-nama tim pengembangnya, nama konseptornya, nama penyelianya, nama donaturnya nih. Ini terima kasih nih. Tanpa bantuan donatur ini game ini nggak jadi hari ini. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian kita tadi kan disuruh ngapain ya? Oh, disuruh menyelesaikan penganggaran APBD, maka kita mulai dari kantor kepala daerah ya. Nah kita cari Bapak Ibu, ini memang seolah-olah di PKN STAN ini ya, ada apa namanya, ada air mancur dan seterusnya ya, kantor kepala. Nah salah satu kunci Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan game ini dengan cepat adalah memang harus mengenali petanya dulu ya, kantornya di mana gitu ya. Jadi orientasi peta lah ya. Nah di sini saya ketemu sama NPC, saya sapa ya, beliau mengatakan bawalah rancangan KUA PPS ini kepada pihak yang memproses selanjutnya. Waduh, siapa ya? Ya karena saya nggak tahu, misalnya KUA PPS itu nanti diberikan ke siapa. Ya, sebenarnya sih harusnya mahasiswa buka ini, buka PP-nya ya, dia buka PP-nya ya, terus cari gitu. Tapi kalau memang nggak tahu, saya akan pakai hint ya. Hint-nya di sebelah kiri atas nih Bapak Ibu. Ini ada chat, ya, ini ada chat. Ya. Nah, ada chat ini seperti ini. Kalau chat nanti muncul ya. Kemudian ada hint ya. Kalau saya klik hint, ada quiz. Dalam hal APBD diberikan surplus, APBD dapat digunakan untuk misalnya pengeluaran pembiayaan daerah. Ya. Saya jawab begini, karena benar, maka dia muncul garis ini Bapak Ibu. Oh ternyata KUA PPAS itu harus diberikan kepada NPC di gedung sebelah, gedung kantor DPRD. Ya. Cuman hint ini nggak bisa cepet-cepet Pak. Nah, dia nggak bisa setiap langkah di hint ya, karena hintnya diberi jeda. Ya. Oke, saya akan masuk ke sini. Mas masuk Mas. Oh, ya. Nah, Bapak Ibu, saya di sini tidak membawa dokumen ya. Dokumen ini kalau kita bawa dokumennya saya klik begini muncul. Tapi kalau saya klik dia nggak muncul ya.
Nah, ketika saya nggak pegang dokumennya, kalau saya berinteraksi dengan NPC, dia bilang, oh maaf Pak, Bapak nggak bawa dokumen apa-apa, makanya harus diaktifkan dulu nih dokumennya. Ini loh Pak, saya mau nyerahkan ini Pak. Oh iya, betul. Ternyata rancangan KUA PPAS itu harus disetujui oleh DPRD. Selanjutnya KUA PPAS itu dipakai buat apa ya? Oh, KUA PPAS itu dipakai untuk menyusun misalnya DPAS apa namanya rancangan DPA SKPD gitu ya. Berarti kita menuju ke kantor SKPD. Ya, nah, ini ada teman-teman yang sudah masuk. Halo ya. Halo Mas Adizitski ini ya. Ya, ada siapa lagi tadi? Ya. Ada Papa Kenzi 17. Halo Papa Kenzi 17. Hey guys ya. Gitu ya. Kalau main game kan orang gamers kan YouTubers gitu ya. Nah, maaf. Oh, salah saya. Nah, diaktifkan dulu. Coba. Nah, benar ternyata KUA PPAS itu digunakan oleh SKPD sebagai dasar penyusunan RKA SKPD. Ya, maka RKA SKPD selanjutnya harus diverifikasi oleh TAPD. TAPD itu ada di TAPD, tim anggaran pemerintahan daerah itu kantornya ada di PPKD. Jadi dia di situ ya. Walaupun unsurnya dari banyak ya. Ini apa namanya? Dokumennya nggak dipegang sih. Ya. Salah ya. Lupa saya. Ya udah deh, hin aja deh, hin. Tugas Kepala SKPKD selaku PPKD adalah apa ya Bapak Ibu ya? Koordinasi ya. Coba bener apa salah? Salah Rek. Yaudah saya kalau gitu saya buka aja, buka kunci ya. Saya sudah lupa yang dosen lupa ya. RKSKPD itu maaf diberikan kepada Kepala PPKD karena dikumpulkan seluruh RKSKPD, banyak SKPD dikumpulkan jadi satu menjadi kumpulan RKSKPD. Nah, baru kumpulan RKSKPD ini pindah ke ruang sebelah untuk diverifikasi oleh TAPD. Setelah itu kita ke mana ya? Hasil verifikasi ini kemudian dibawa ke sebelahnya lagi, ke PPKD. Ya, kalau nggak salah nih, untuk bikin raperda. Bener ya. Ya, raperda harus disetujui oleh kepala daerah. Maka kita kembali ke kantor kepala daerah. Maka ini sebenarnya genre dan seterusnya Bapak Ibu ya, sampai kita mau main sampai dapat badge ya. Boleh. Boleh kita sampai dapat badge nih. Ya. Nah, rapordanya sudah disetujui oleh DPRD, oleh kepala daerah, sorry. Karena sudah disetujui oleh kepala daerah, maka selanjutnya disetujui oleh DPRD. Ya, tinggal dua langkah lagi selesai dapat badge ini. Nah, kemudian setelah rapordanya disetujui oleh DPRD, kita ke gubernur untuk dievaluasi. Ya, untuk dievaluasi. Nah, ini tadi genrenya simulation ya Bapak Ibu, jadi ya memang masih nggak terlalu gaming banget lah ya. Nggak bisa ngelut ya di sini Bapak Ibu ya, nggak bisa looting kayak di PUBG itu nggak bisa ya. Atau nyembuhin orang mati gitu ya di PUBG itu kan. Ya, S3 kedokteran jongkok gitu bisa ngidupin orang yang kesakitan gitu ya. Kemudian setelah dievaluasi maka saya kembalikan ke kepala daerah untuk disahkan menjadi Perda APBD dan kita sudah menyelesaikan tantangan tantangan pertama ya. Ini ada 4 tantangan Bapak Ibu ya. Ya. Gitu ya. Nah, selesai Bapak Ibu ya. Nah, selesai, huri-huri gitu ya. Saya dapat badge nih, karena saya sudah pernah, jadi nggak kelihatan badge-nya ya. Nah, nggak kelihatan badge-nya. Ya. Oke, kemudian selesai ya. Saya telah menyelesaikan dengan waktu 7 menit, nih muncul pengumuman. Nah, Bapak Ibu, kemudian kalau saya sebagai mahasiswa ingin ngelapor ke dosen, bagaimana? Di sebelah kanan atas itu ada pelaporan ya. Ya. Jadi nanti mahasiswa akan diminta untuk mengirimkan screenshot dari ini apa namanya ya, statistik ini gitu ya. Aduh maaf ya, salah pencet. Ini ya, screenshot ini tinggal dikirimkan ke dosennya bahwa bukti saya sudah
menyelesaikan 3-4 tantangan ini adalah seperti itu. Demikian Bapak Ibu ya. Tech Talk singkat kita pada pagi hari ini ya, semoga harapannya sih desain pembelajaran ini dapat apa namanya ditingkatkan lagi ya, dievaluasi lagi masukan-masukannya. Ini masih ada yang salah Bapak Ibu ya. Sebenarnya masih ada yang salah ya. Yang bisa nemu salahnya enggak deh, saya nggak bisa ngasih hadiah. Tapi saya kalau main masih ada salahnya ini ya. Masih ada salahnya apa namanya? Wah, ini kok ada yang pakai nih, ada yang pakai apa namanya? Emosi ya. Gimana sih cara emoji itu saya lupa nih. Emoji ya ini ya. Ini ada yang ya pakai emoji ya. Demikian Bapak Ibu ya pemaparan singkat kita pada pagi hari ini. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan Mbak Iin. Baik, terima kasih Pak Beta atas pemaparan yang sangat menarik. Kalau model belajarnya kayak gini sih mahasiswanya bahagia ya. Dan kalau bagi mahasiswa swasta nih kayak sekalian bernostalgia gitu ya sama suasana kampus. Tapi ngomong-ngomong tadi sedikit gitu ya, gamifikasi ini ternyata di konsep Pak Beta dan rekan-rekan gitu ya, berangkat dari kegalauan. Beda banget ya galaunya sama saya. Oke, baik. Daripada ngelantur kejauhan, mari kita langsung saja persilahkan kepada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan gitu ya. Kami persilahkan untuk langsung saja raise hand atau langsung unmute nggak apa-apa, bisa juga dituliskan di kolom chat gitu ya. Oke, ini sudah ada nih Pak Taufik. Ya, silakan Pak Taufik untuk bertanya langsung kepada narasumber. Terima kasih Mbak Nur, Pak Beta. Ini menarik sekali ya. Sebetulnya ini kegalauan saya juga nih. Anak saya udah mulai jenuh nih dengan belajar online. Jadi pengen tanya, ini proses pembuatannya ini berapa lama ya Pak ya? Kebetulan anak saya juga senang main Roblox, cuman nggak kepikiran juga gitu. Saya masukin metode belajarnya ke Roblox gitu. Ya Pak Taufik, terima kasih Pak Taufik. Karena ini dibantu oleh teman-teman developer Pak, saya nggak bikin sendiri. Itu proses penyusunannya memang cukup cepat Pak, sekitar 3 minggu ya kurang lebih ya. Kalau saya lihat catatan itu kami diskusi internal itu 14 Februari, ini gamenya jadi awal Maret lah 3 minggu. 3 minggu itu pun sebenarnya yang dipakai cuma 3 atau 4 hari Pak. Ya karena teman developer Roblox-nya itu dia ngerjakannya hanya di weekend Pak. Jadi kalau hari Sabtu Minggu itu saya apa namanya terima prototipe, saya tes, kemudian saya respons gitu ya, bolak-balik gitu. Jadi apa namanya di tangan profesional ini nggak lama gitu Pak ya. Apalagi konsep skenario-nya nggak susah Pak. Semakin susah tentu semakin lama. Tapi jadi mungkin solusinya ada banyak Pak ya. Ada yang belajar bikin Roblox sendiri, itu ada kelas-kelasnya Pak ya. Mungkin Moftak nanti juga ada mau bikin, silahkan gitu ya. Ya, kirain bikin sendiri, berarti ini pakai developer ya Pak ya? Nyerahin ke pihak ketiga yang pembangunannya. Betul Pak. Jadi awalnya saya kepengen bikin sendiri Pak, karena saya cukup pede dengan kemampuan IT saya gitu ya, programming saya. Tapi daripada nggak terwujud, saya karena ini kan memang untuk direncanakan untuk pembelajaran di PKN STAN ya. Saya akhirnya memutuskan untuk pakai developer gitu Pak. Mohon maaf Pak ya, ekspektasinya kalah nih. Itu bayar berapa itu Pak developer gitu? Per satu paket atau per hari mereka itu? Ya, kalau yang saya sempat browsing Pak, saya sempat nyari ya, saya sempat nyari di Freelance ID, sempat nyari di beberapa platform jasa ya Pak ya, di Fiverr ya, saya nyari itu Pak. Ya, tapi saya akhirnya pilih yang dalam negeri. Dalam negeri pun ada 2 Pak waktu itu yang nawarkan. Ada yang nawarin harga 4,5 juta, ada yang nawarin yang asosiasi itu sebenarnya mereka mintanya itu 500.000 per hari kalau nggak salah ya. Ya, 4 sampai 8 jam coding gitu kan. Nah, jadi ini totalnya itu kami keluar, nggak apa-apa nyebut angka sini ya. Ya kira-kira 4 hari lah Pak, Bapak ngolin sendiri aja ya. 4 hari yang tadi lah yang saya sebut tadi. Ya, tapi nanti Pak, kalau makanya gimana ya Pak? Kalau untuk distansi nantinya sih kepengennya kita ajukan gitu ke kampus supaya kampus yang mendanai ya, nggak dari yang pribadi ya. Tapi tentu kan itu harus lengkap dokumennya segala macam. Saran saya sih Pak, kalau untuk pembelajaran untuk anak kalau bikin sendiri susah. Bapak, mohon maaf Pak Taufik, latar belakangnya programmer atau non IT?
Non IT tapi tertarik IT. Oh iya, tertarik itu nganu Pak, kunci besar Pak ya. Saya juga bukan orang IT tapi kan tertarik jadi bisa macam-macam gitu, bisa mencicipi macam-macam. Monggo Pak, kalau Bapak nanti belajar, nanti saya yang kedua saya balik ya, kita belajar sama Pak Taufik itu oke kok Pak. Oke, makasih Pak. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Ini sekalian menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat nih dari Mas Aditya Wahyudi. Spill budgetnya dong Pak. Oh, udah kejawab ya tadi sekalian. Oke, ini Pak ada pertanyaan yang menarik banget gitu ya. Ini mungkin geng mau ikut bergosip-gosip gitu ya. Apakah bisa ngobrol atau chatting sama orang yang bertemu di dalam permainan sehingga bisa membantu nyari jawaban bersama? Aduh, ini dari Mas M. Fajri. Silahkan Pak. Oh iya, justru itu Pak. Apa namanya? Ini masalah paradigma pendidikan ya. Jadi yang pertama begini, yang pertama kita masalah chat dulu. Yang harus hati-hati, Roblox itu platform game online yang menurut saya cukup ramah anak. Ya, jadi konsekuensinya dia rewel Pak masalah chat. Kalau Bapak ngechat di Roblox kemudian tiba-tiba banyak yang kata-katanya dirubah jadi tanda pagar, itu tandanya Bapak di flag oleh sistemnya Roblox ya. Karena dia komitmen terhadap perlindungan anaknya cukup tinggi Pak. Ya. Jadi kalau Bapak coba deh, Bapak ngechat di situ ya, ngechat apa gitu ya. Kalau ada mungkin kata-kata yang kurang baik, dia akan di-blok oleh Roblox ya. Bahkan kata-kata yang umum aja kadang-kadang begitu gitu ya. Saya pernah tuh selamat malam ya, itu malamnya dihilangin gitu ya sama Roblox sama chatnya. Yang pertama itu Pak. Yang kedua, apakah mereka bisa saling tukar jawaban gitu ya? Bisa Pak ya. Ini masalah paradigma pendidikan sebenarnya. Yaitu kami melihat bahwa belajar dari teman itu juga merupakan bagian dari belajar Pak. Itu, iya benar. Belajar dari teman itu juga ya, karena kadang-kadang kita akuin deh, ya, anak kita tuh mungkin lebih banyak belajar dari temannya dari kita. Kurang lebih gitu ya. Jadi itu masalah paradigma aja, saya nggak masalah. Oh iya. Ada banyak yang kami dapatkan yang ingin dikejar di sini kan tidak semata-mata ilmunya, Pak, ya materi yang mau disampaikan, tapi adalah experience. Ya, saya sempat mikir ya, kenapa sih orang itu mau ngeluarin duit untuk beli item di game? Ya itu kan hal yang maya gitu ya. Ya ternyata hasil perenungan saya karena mereka beli sebenarnya adalah experience, Pak. Experience-nya gitu. Jadi tadi kalau Pak Darto bilang value apa yang bisa diberikan ya Pak, value-nya experience saya bilang ya. Value-nya experience gitu. Jadi gitu Pak, memang jangankan Bapak ya, teman-teman internal stand aja banyak yang bukan banyak sih, ada yang memberikan masukan juga ya. Nanti kalau itu gini, kalau gini gitu ya. Ya memang paradigmanya sedikit berbeda lah di gamification ini. Begitu barangkali Mbak Im. Oke, menarik sekali nih. Jadi paradigma bahwa belajar dari teman itu juga belajar gitu ya. Seru banget. Oke, selanjutnya nih Pak ada komentar ada beberapa nih mungkin dari Mas Sofi Nurdin. Ada Roblox Studio, mungkin bisa buat awal belajar. Ini informasi buat rekan-rekan mungkin ya. Selanjutnya ada dari Pak Puji Wibowo. Insya Allah bisa disetujui itu Pak Beta. Ini ide baru yang sangat menginspirasi para dosen yang lain. Good job Pak Beta, barokallah. Ya, ini Pak Prof Puji nih, siapa Prof? Siap, oke. Oke, ini juga ada komentar dari Mas Raka. Idenya keren Pak Beta. Terima kasih atas apresiasinya. Oke, kami persilahkan mungkin bagi rekan-rekan yang masih ingin bertanya gitu ya, langsung saja raise hand, langsung unmute juga boleh, atau tuliskan di kolom chat gitu ya. Apapun boleh, apresiasi, boleh mungkin. Oh ini ada juga Pak Beta boleh minta nomor kontaknya. Ini dari Pak Fanani. Siap. Boleh Pak, silakan nomor kontak. Tapi saya malah karena kita di acaranya Mofdak Pak, saya sih menganjurkan Bapak bisa kita ketemu Pak di media komunikasinya Mofdak ya. Salah satunya adalah Discord ya. Kenapa saya Discord? Karena saya nggak dapat kuota di WA grupnya Mofdak udah kepenuhan, tapi nggak apa-apa sih. Ya, mungkin nanti Mbak Im bisa share gitu ya, link Discord-nya, link invitation Discord-nya Mofdak. Saya ada di situ kok Pak. Saya juga masih belajar dari
banyak teman-teman Mofdak-nya luar biasa Pak, komunitas yang menyatukan talent gitu ya, yang minat gitu. Jadi saya banyak belajar dan difasilitasi oleh Mofdak Pak. Tapi boleh Pak nanti kalau kontak gini Pak, kontaknya saya berikan setelah Bapak join ke Discord ya. Baik, ya silahkan bertemu di Discord ya Pak Panani. Baik, langsung saja kami persilakan kembali kalau masih ada yang mau bertanya, mumpung narasumber kita ada di sini nih. Kami persilakan, mungkin masih ada yang mau raise hand atau bertanya lewat kolom chat. Link OA-nya sudah keluar tadi sudah cukup. Oke, ini ada Mas Sindu. Kami persilakan nih Mas Sindu untuk langsung bertanya. Waduh, berat ini. Saya sebenarnya nggak bertanya sih Pak, cuma apresiasi nih, saya dari tadi ngetik nih. Jadi saya setuju banget Pak masalah ini ya, paradigma belajar sekarang itu tidak hanya lagi masalah siapa yang dapat nilai paling bagus, contek-contekan atau enggak atau apa gitu ya. Tapi di mana kita paradigmanya adalah kita saling sharing, kolaborasi, saling meniru bahkan nggih. Tapi dengan izin gitu ya, izin tiru, izin belajar gitu nggih. Saya rasa itu nanti jadi akselerasi sih, termasuk ya kita di sini mungkin pengen niru juga nih langkahnya Pak Beta ini untuk membuat ini ya pembelajaran menggunakan Roblox. Saya rasa itu bakal jadi akselerasi pendidikan di Indonesia, bukan hanya lagi masalah apa cheating atau apa ya. Saya rasa itu zamannya udah lewat gitu ya. Kita masanya adalah saling sharing, saling kolaborasi, saling membantu. Itu yang paling penting sih sekarang. Jadi saya sangat-sangat apresiasi nih Pak. Dan menurut saya luar biasa banget sih, inspiring banget, termasuk tadi background-nya ya. Dari dulu saya selalu kepikiran gamification, tapi ini benar-benar langkah nyata gamification di SETAN. Jadi luar biasa. Terima kasih Pak Beta nih sharingnya. Terima kasih Pak Sindu. Ya ini Pak apa namanya? Memang sih nanti untuk yang skenario kolaborasi mungkin perlu kita justru kita fasilitasi gitu Pak ya. Mungkin memang di game yang ini belum kelihatan gitu ya. Tapi nanti kita kembangkan lagi Pak, barangkali di skenario game yang berikutnya itu pembelajaran dengan kolaborasi itu lebih muncul gitu kan. Kalau kan masa kita kalah sama MOBA ya Pak ya. MOBA itu ada yang jarak jauh, jarak dekat gitu kan ya. Apa namanya meli sama apa pokoknya gitulah ya. Game itu bisa Pak dibikin challenge supaya challenge-nya itu hanya bisa dipecahkan kalau dia bekerja sama. Nah, itu yang susahnya sih di situ sebenarnya. Susahnya tuh mikirin skenario gamenya gimana, itulah yang apa namanya yang menantang gitu barangkali Pak. Baik, terima kasih Mas Indu atas pertanyaannya dan Pak Beta atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi nih dari Mas Taufik, apakah memungkinkan terjadinya pembelian atau penjualan secara virtual untuk menghias karakter seperti bagian tubuh, perlengkapan, dan sebagainya? Oke, ini perkembangan lebih jauhnya gitu ya. Monggo Pak Beta. Siap, terima kasih. Ini bahkan nanti masuk ke payment ekosistemnya Pak ya. Jadi apa namanya Pak Taufik ya, memungkinkan Pak ya, memungkinkan bahwa apa namanya terjadi pembelian atau penjualan secara virtual, betul ya, karena ada mata uangnya Robux dan kita itu bisa jualan baju, jualan apa gitu ya yang dipasang di situ dan bisa dipakai ke seluruh experience Roblox yang ada. Jadi mungkin maaf ekonomik ekosistemnya bagus di situ ya. Dan saya melihat ada sebuah ya ini kebanyakan main Roblox jaringannya ketahuan ya. Ada sebuah game yang di Indonesia yang sangat kreatif Pak, yang bisa menghasilkan uang. Namanya game kereta api, Pak. Jadi mereka tuh bikin kereta api yang sangat persis dengan aslinya. Mereka tuh menyasar fanbase-nya pecinta kereta api, Pak. Ya. Dan apa namanya kalau mau main game itu, kita bisa masuk dengan gratis, Pak. Kita bisa masuk ke game itu gratis, tapi kalau mau naik kereta bayar, Pak. Tiketnya itu 80 Robux. 80 Robux itu sekitar 30 ribuan lah ya, karena 500 Robux itu kalau nggak salah $4,89. Ya 500 Robux itu ya kalau mungkin saya tunjukkan Pak, maaf saya izin share screen. Maaf ya. Ini Pak ya, saya keluar dulu Pak ya, izin saya keluar. Ini kalau di sini ada premium Pak ya. Ya ini mata uang Robux itu $5 itu dapat 450 Robux Pak. Nah, ini dia nih, kereta api Indonesia.
Jadi kalau dibilang ini game itu apa namanya ngabisin waktu, iya sih, ngabisin kuota, iya juga sih. Maaf, bukan di sini. Tapi ternyata bagi orang-orang yang industri kreatif ini menghasilkan, Pak. Ya. Nah, Kereta Api Indonesia itu PT KAI yang ini ya, kalau nggak salah ya, itu tiketnya ini Pak, 80 Robux Pak. Ya, bisa masuk, bisa naik, dan itu rame Pak. Hampir tiap minggu ya, itu apa namanya, ada jadwal pemberangkatannya gitu ya, itu ramai sekali karena memang fanbase-nya cukup tinggi gitu Pak ya. Ini ada Discord-nya juga, saya gabung juga ke Discord-nya mereka tuh. Nah, barangkali yang menyasar fanbase kayak gitu ya, pecinta kereta api, pecinta bis gitu ya, pecinta apalah gitu ya, itu bisa dikembangkan ke situ, tapi barangkali apa namanya, itu topik lain di luar gamifikasi Pak, itu lebih ke arah platform Roblox-nya. Baik, terima kasih Mas Taufik atas pertanyaannya. Kami persilakan nih, sudah ada yang raise hand. Mas Hasan dari DJP, silakan untuk bertanya langsung pada narasumber. Terima kasih Mbak Iim. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum Mbak Beta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal Mas. Saya Hasan dari DJP. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Beta tadi ya, model pembelajaran baru di STAN. Tadi yang dicontohkan adalah apa namanya, terkait dengan prosedur Mas ya. Materi terkait prosedur dan simulasinya. Apakah dengan gamifikasi ini cocok juga untuk misalnya untuk pembelajaran sifatnya analitik Mas? Apakah cocok dan bisa diterapkan untuk materi-materi pembelajaran sifatnya analitik? Itu Mas. Makasih Mas ya. Terima kasih Mas Hasan. Wah ini ya. Sebentar, analitik. Saya coba cari dua saja, ada nggak analitik sini? Oke, jawaban singkatnya sih saya belum pernah Pak ya. Maksudnya artinya gini, kalau yang berplatform di Roblox saya belum pernah bersentuhan dengan yang materinya analytics ya. Mungkin di tempat lain ada ya. Kalau yang ditanyakan kan tentang konsepnya gamification-nya. Nah, tapi yang pernah saya ikutin adalah course analytics yang apa namanya, interaktif Bapak Mas ya. Apa namanya, menggunakan Jupyter Notebook dan seterusnya. Tapi itu bukan gamifikasi ya. Dia ini sih apa namanya, gamifikasinya sih kecil ya. Artinya kalau menyelesaikan case nanti dapat nilai gitu kan, menyelesaikan ini dapat nilai. Barangkali yang saya alami baru sebatas itu sih Mas Hasan ya. Mas Hasan pernah nyoba Codecademy, nyoba DataCamp gitu nggak Mas? Belum sih Mas. Belum ya. Sebenarnya banyak Pak. Sebenarnya banyak apa namanya, platform pembelajaran analytics ya, yang apa namanya, sifatnya sudah cukup interaktif tuh. Tapi memang gamifikasinya nggak seheboh ini ya. Tapi jadi saya belum pernah Pak bersentuhan dengan itu, jadi mohon maaf belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Baik, makasih Mas Beta, makasih banyak. Terima kasih Mas Hasan. Kami persilahkan selanjutnya jika ada yang ingin bertanya. Bu minta air hangat tuh Bu, beras dulu taruh situ Bu. Oke, ini saya bacakan lagi satu dari kolom chat dari Mas Gali Pandu. Apakah BPPK atau Mofdak ada rencana untuk membahas Roblox Studio? Nah, ini bisa ke Pak Beta juga, bisa ke kami juga Mofdak ini. Yang saya udah hari ini kan, nanti berarti yang berikutnya Pak Sindu ya. Mana Pak Sindu, sini Pak Sindu. Ya. Siap. Ya. Oke, saya persilakan sebelum mungkin kita akhiri acara hari ini gitu ya. Sayang sekali acara yang menarik ini juga harus berakhir pada akhirnya kita. Oke, apakah sudah cukup? Sepertinya sudah cukup. Baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mbak Nur, saya sedikit aja Mbak Nur. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih Mas Beta nih, saya tertarik nih. Enggak, saya yang komentar segini aja loh. Tuh, Mas Beta itu loh. Saya tuh pakai selalu gini Mas Beta. Kalau prinsipnya orang Kementerian Keuangan tuh pakai prinsip orang kaya tuh Mas Beta. Kalau kita memang tahu kebutuhannya, kita pakai konsep mandor. Ngapain ngerjain sendiri kalau ada orang lain bisa ngerjain untuk kita itu Mas Beta. Ya kan? Terus sama extent seringkali kita pengen ngerjain sendiri gitu ya. Nggak cukup waktu kita karena kita kayak Mas Beta harus ngajar ataupun yang lainnya.
Kak, maksud saya, kalau memang mau dibuat full blown sistem yang bagus gitu Mas Beta, aku bisa bantu nih Mas Beta. Ya. Kalau bicara dengan Pak Andin aja, tadi hanya 4 juta, 4 juta, 5 juta itu, aku malu itu Mas dengernya itu Mas. Isin aku dengerin. Itu buat yang bagus gitu ya, kompleks yang apa gitu. Nanti aku, kalau misalnya butuh bicara dengan Pak Kapan, saya yang bicara dengan Pak Kapan itu ya. Nah, ini menurut saya bagus gitu ya. Dan ada sisi lain dari Mofdak itu loh, Mas Sindu ya. Ini kan bisa kita buat ke sisi lain daripada Mofdak yang selama ini kita bicara data analytics dan sebagainya. Kita bicara hal lain yang fun gitu kan, yang menarik gitu. Ya nanti kalau misalnya teman-teman Mofdak, menurut saya undang aja lagi kita apa tadi yang komunitasnya Roblox. Saya terus terang, saya mengarahkan sekali ya teman-teman ya ke arah metaverse gitu ya. Karena saya melihat itu kayak masa depan kita gitu, ke depan. Menggantikan Facebook, Instagram, Zoom, dan sebagainya gitu. Kantor-kantor yang selama ini basisnya website itu suatu saat pasti akan mengarah ke sana itu. Jadi kelihatannya kita perlu bersiap di sana dan kalau kita bisa kerja dengan fun gitu, mengapa enggak gitu, ya kan? Jadi teruskan aja diskusi ini, menurut saya bagus sekali. Terima kasih Mas Beta, terima kasih semuanya. Kalau ada pendanaan, Mas Indu tahu lah caranya kita nyari dana itu Mas Indu ya. Jangan khawatir lah itu. Aku malu dengan 4 juta gitu. Udah. Siap Pak Darto. Itu Mas. Izin Pak, izin tadi maksudnya gini Pak Darto, apa namanya? Saya memahami Pak, kalau di komunitas itu ada kepuasan ngulik Pak. Benar Pak. Saya tahu, Bener. saya tahu. Bener, Pak. Jadi memang kita ngomonginnya tadi itu apa? Ya itu Pak. Apa? Barangkali ada teman yang seneng ngulik, ya ayo Pak kita. Jadi gini Mas Kan Beta, menjadi setuju. Memang di sini kan kita kan namanya community practice ya. Artinya memang ngulik tadi, practice artinya ngulik tadi gitu ya. Tapi gini, seringkali kita akhirnya kita terbatas dengan yang kita punya. Kalau kali kita hari undang Pak Beta ya. Kalau nanti ada yang dari komunitas dari Roblox Mas Beta yang bagus sudah membuatnya gitu Mas Beta, kita undang aja. Oh ternyata kita bisa mencapai seperti itu gitu loh. Bagus juga itu misalnya, ya kan? Kalau udah mencapai seperti itu kan kita ngulik sendiri pasti nggak bisa suatu saat. Kan udah masuk ke semacam production gitu ya. Nah itu berarti pasti orang lain yang kita suruh kerja itu. Itu aja komentar saya ini menurut saya bagus ya. Tapi untuk bisa tadi yang kita bisa bayangin yang ke depan ya kita harus paham Roblox seperti apa, nguliknya seperti apa gitu ya. Sehingga kita nggak dibohongin sama orang juga, ya kan? Terima kasih Mbak Nur. Nanti dilanjutkan aja diskusinya. Ini menikmati saya pagi ini, meskipun nggak aktif ya. Monggo Mbak Nur. Makasih Mas Beta, Mas Indru dan teman-teman Makda semuanya ya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Darto atas komentar dan tanggapannya. Berhubung ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa sudah bisa dicukupkan acara hari ini. Menarik sekali. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan dari Pak Beta untuk berbagi ilmu yang menarik sekali hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan virtual yang paling meriah untuk Pak Beta. Boleh? Ada icon tepuk tangan sepertinya. Terima kasih banyak, dan kami dari panitia mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan dari Sobat Mofdak semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iin. Terima kasih semuanya. Kita Mbak Iin, kasih. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Dan sobat korpu yang saya banggakan. Izinkan saya membuka kedua pintu. Ya, pamit.
Bapak Ibu sekalian, kami akan segera menutup meeting room ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan sampai bertemu di acara Mofdak selanjutnya. Kepada admin atau host, kami persilakan untuk menutup meeting room hari ini.